Selamat datang di kelas Totalitas Tanpa Batas. Pada kelas kali ini, aku ingin sharing kepada teman-teman semua yaitu mengenai X-ray paru abnormal. Nah, ini merupakan gambaran dari foto toraks normal. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membaca foto toraks normal, kalian dapat melihat pada link berikut ini. Masuk ke pembahasan X-ray paru abnormal yang pertama. Ini merupakan gambaran atau ronsen torak dari pasien TB. Nah, untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA ini yaitu sebagai berikut. Nah, trakeanya di tengah, jantung tidak membesar, aorta dan mediastinum superiornya tidak melebar, kedua hilus tidak melebar atau menebal, corakan bronkofaskular kedua paru tidak meningkat, tampak fibroinfiltrat di apeks dan lobus superior paru kanan, kedua diafragma licin, sudut costophrenicus lancip dan tulang-tulang serta jaringan lunak dinding nada baik. Nah, jadi kesan dari foto toraks ini yaitu tuberkulosis paru dekstra. Masuk ke gambar yang kedua, ini merupakan foto toraks dari pasien pneumotoraks. Nah, untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA yaitu sebagai berikut. Nah, trakeanya di tengah, jantung sulit dinilai, aorta dan mediastinum superiornya tidak melebar, hilus paru kiri tidak melebar, sedangkan kanannya sulit dinilai. Kemudian corakan bronkofaskular paru kiri baik, sedangkan kanannya menghilang. Kemudian tampak hiperlusen avaskular pada hemitoraks dekstra dengan batas paru kolaps. Dan terdapat kedua diafragma licin serta sudut costophrenicus lancip dan terdapat tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dada baik. Jadi kesan dari X-ray berikut yaitu pneumotoraks dekstra. Next, masuk ke X-ray pasien tension pneumotoraks. Nah, untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA di bawah ini yaitu sebagai berikut. Trakeanya deviasi ke kanan, jantung sulit dinilai, mediastinum deviasi ke kanan, kedua hilus tidak melebar atau menebal, corakan bronkofaskular paru kanan baik, sedangkan yang kanan menghilang. Tampak hiperlusen avaskular pada hemitoraks sinistra dengan batas paru kolaps, kedua diafragma licin, sudut costophrenicus lancip, sedangkan tulang-tulang dan jaringan lunak dinding nada baik. Jadi kesan dari X-ray di samping yaitu tension pneumotoraks sinistra. Next, masuk ke X-ray berikutnya. Ini merupakan X-ray dari pasien pneumonia. Nah, untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PH yaitu sebagai berikut. Trakea di tengah, jantung tidak membesar, aorta dan mediastinum superior tidak melebar, kedua hilus tidak melebar atau menebal, corakan bronkofaskular paru tidak meningkat, tampak perselubungan inhomogen di paru kanan lobus medius, kedua diafragma licin, sudut costophrenicus lancip dan tulang-tulang serta jaringan lunak dinding dada baik. Nah, jadi kesan dari X-ray toraks di samping yaitu pneumonia lobaris medius dekstra. Next, masuk ke X-ray berikutnya. Ini merupakan X-ray dari pasien hidropneumotoraks. Nah, untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA di bawah ini yaitu sebagai berikut. Trakea di tengah, jantung tidak membesar, aorta dan mediastinum superior tidak melebar, kedua hilus tidak melebar atau menebal, corakan bronkofaskular paru kiri baik, sedangkan kanan sulit dinilai karena terselubung. Tampak homogen di hemitoraks kanan dengan air fluid level disertai area hiperlusen avaskular.
sudut costophrenikus kiri lancip, sedangkan yang kanannya sulit dinilai. Diafragma kiri licin, sedangkan yang kanan sulit dinilai. Nah, untuk tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dada baik. Jadi kesan dari X-ray toraks di samping yaitu hidropneumotoraks dextra. Next, masuk ke X-ray berikutnya. Ini merupakan X-ray dari pasien efusi pleura. Syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA dan lateral di bawah ini yaitu sebagai berikut. Trakea di tengah, jantung sulit dinilai, aorta dan mediastinum superior sulit dinilai, hilus paru kanan tidak melebar, sedangkan kiri sulit dinilai, corakan bronkofaskular paru kanan baik, sedangkan kiri sulit dinilai, tampak berselubungan homogen di hemitoraks kiri dengan bagian lateral lebih tinggi dibanding medialnya, atau ini dikenal juga dengan meniscus sign. Nah, meniscus ini yaitu dapat di basal paru sampai setinggi iga 5 posterior kiri dan iga 4 anterior kiri. Nah, untuk diafragma kanan licin, kiri sulit dinilai, sudut costophrenikus kanan lancip, sedangkan yang kirinya sulit dinilai. Nah, untuk tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dada baik. Jadi kesan dari X-ray di atas ini yaitu efusi pleura sinistra. Next, masuk ke X-ray berikutnya. Ini merupakan X-ray dari pasien tumor paru. Untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA di bawah ini yaitu sebagai berikut. Trakea di tengah, jantung tidak membesar, aorta dan mediastinum superior tidak melebar, hilus kedua paru tidak melebar, corakan bronkofaskular kedua paru meningkat, tampak massa opak yang berbatas tegas berbentuk lonjong tapi irregular membentuk sudut lancip pada hemitoraks kanan. Kedua, diafragma licin, sudut costophrenikus lancip, sedangkan tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dada baik. Jadi kesan dari X-ray di samping ini yaitu tumor paru dextra. Lanjut ke X-ray berikutnya. Ini merupakan X-ray dari pasien tumor mediastinum. Untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA di bawah ini yaitu sebagai berikut. Trakea di tengah, jantung sulit dinilai, aorta dan mediastinum superior tidak melebar, hilus kiri tidak menebal sedangkan kanan sulit dinilai. Corakan bronkofaskular kedua paru baik. Tampak massa opak homogen berbatas tegas dengan tepi irregular membentuk sudut tumpul di hemitoraks kanan. Kedua, diafragma licin, sudut costophrenikus lancip, sedangkan untuk tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dadanya baik. Jadi kesan dari X-ray di samping yaitu tumor mediastinum di DD dengan tumor paru. Next, masuk ke X-ray berikutnya. Ini merupakan gambaran dari X-ray pasien yang mengalami bronkiektasis. Untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA di bawah ini yaitu sebagai berikut. Terlihat trakea tertarik ke arah kanan, jantung tidak membesar, aorta dan mediastinum superior tidak melebar, hilus paru kanan baik, sedangkan yang kiri melebar, corakan bronkofaskular kedua paru baik, tampak infiltrat seperti honeycomb appearance di lobus paru inferior kanan, sudut costophrenikus kiri lancip, kanan sulit dinilai, diafragma kiri licin, sedangkan yang kanannya sulit dinilai, sedangkan untuk tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dada baik. Jadi kesan dari X-ray di samping yaitu bronkiektasis dextra. Masuk ke X-ray berikutnya. Ini merupakan gambaran dari X-ray pasien yang mengalami edem paru non kardiogenik.
Untuk syair dari pemeriksaan X-ray toraks proyeksi AP atau PA di bawah ini yaitu sebagai berikut. Trakea di tengah, jantung tidak membesar, aorta dan mediastinum superior tidak melebar, kedua hilus suram simetris, corakan bronkovaskular paru meningkat simetris, kedua diafragma licin, sudut costophrenikus lancip, sedangkan untuk tulang-tulang dan jaringan lunak dinding dadanya baik. Jadi kesan dari X-ray di samping yaitu edem paru non kardiogenik. Sekian sharing pada kelas kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar ya semuanya. Dan nantikan materi-materi kelas berikutnya. See you!